Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam tercurah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, ketemu lagi dengan Pak Zaki dengan pelajaran Fahmil Quran. Lama kita tak jumpa, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 4 bulan tak pernah kita ketemu. Tapi di setiap doa dan langkah para guru SD Al Majirin akan selalu menyertai. Setiap waktu selalu berdoa untuk anak-anak yang di rumah. Semoga anak-anak diberi kesehatan, dilindungi oleh Allah, dan dijadikan anak yang soleh dan solehah, yang hafal Al-Quran, hafal hadis, yang bisa membanggakan ayah dan bundanya. Halo anak-anak, semangat, tetap semangat belajar. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan musibah yang Allah berikan kepada kita semua diangkat oleh Allah, dan kita akan sekolah normal lagi, bisa bertemu, ya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan semua, ya. Doakanlah semoga musibah ini cepat berlalu. Baik, anak-anak Bapak, kita akan meneruskan pelajaran Fahmil Quran bulan kemarin atau 2 bulan kemarin, apa nyebutnya? Tahun kemarin. Oke, kita akan meneruskan kelas kemarin karena Ananda dulu kelas 3, sekarang kelas 4. Dari kelas 3 kelas 4. Yang namanya naik tangga berarti dia naik derajat, dan naik pangkat berarti harus bagus akhlak budi pekertinya, harus bagus sopan santunnya, harus bagus semuanya, harus ada peningkatan, ya. Yang tadinya malas belajar harus semangat belajar, yang tadinya sering marah sama orang tua sekarang tak boleh marah-marah lagi, ya. Tiap hari bertemu dengan ayah bunda, harus berbakti, harus bantu orang tuanya. Jangan sampai membuat hati ayah dan bundanya sedih. Kenapa? Karena ketika kita membuat sedih hati orang tua, maka Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Mau mendapat murka. Kalau Allah sudah murka, malaikat semua benci sama kita. Pintu neraka dibuka. Dan kita buru-buru menjadi anak yang soleh. Yang ada kita doakan malaikat, ya Allah, itu orang hamba ini sudah durhaka sama orang tuanya, masuk apa? Buka tuh, pintu neraka sudah terbuka. Tapi kalau kita membuat hati orang tua bergembira, senang, Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hamba itu, maka Allah perintahkan kepada malaikat, hei Fulan bin Fulan, engkau telah disayang oleh penduduk alam ini dan penduduk bumi ini. Semua manusia akan cinta kepadanya, semua malaikat akan sayang kepadanya, sampai-sampai pintu putihan abwabul jannah terbuka, pintu-pintu surga. Surga berdoa, ya Allah, kapan itu hamba itu masuk kepadaku? Kapan itu? Itu doanya orang yang berbakti kepada orang tua, ya. Jadi itu hanya sekedar pembukaan saja supaya semangat belajarnya. Semangat. Ya, anak-anak sudah siap? Oke, sudah dibuka ya. Ulaika mereka itu. Ulaika mereka itu. Apa nama ulaika? Mereka itu alladzina orang-orang yang istarau mereka menukar. Apa istarau? Mereka menukar hayatad dunia, kehidupan dunia, bil akhirah, dengan akhirat. Fala maka tidak, apa fala? Maka tidak, yukhaffafu diringankan. Ini dimajhulkan ini. Yukhaffafu diringankan. Yukhaffafu diringankan. Apa yukhafafuna? Diringankan. Anhum dari mereka, adab siksa, wala dan tidak, hum apa hum mereka, yungsorun sama kayak ini, yukhaffafu ditolong, kalian ditolong, dan tidak mereka
kalian ditolong. Oke, kita baca langsung terjemahnya ya. Mereka itu orang-orang yang mereka menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka tidak diringankan bagi mereka siksa dan tidak mereka ditolong, dan tidak mereka ditolong. Yungsorun, mereka ditolong. Anak-anak tetap semangat belajar pahami Al-Quran. Bapak akan menjelaskan tentang ayat 86 yang tadi kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina istarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adzab wala hum yunsarun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka itu ialah mereka yang menukar kehidupan dunia dengan akhirat, maka tidak akan diringankan bagi mereka dan mereka tidak akan ditolong. Maksudnya apa? Asbabun nuzul ayat tersebut adalah ada sebagian orang yang dia lebih mementingkan kehidupan dunia dibandingkan akhirat, maka tidak ada keringanan bagi dia dan tidak akan ditolong bagi orang yang selalu memprioritaskan, mendahulukan kehidupan dunia. Kenapa? Orang mukmin yang sejati ialah sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita, ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia ini tempat bercocok tanam kita untuk menuju akhirat kelak. Itu keimanan orang Islam, harus dipakai. Kita harus cinta sama dunia. Cintanya gimana? Hidup di dunia untuk bercocok tanam, memanennya nanti di akhirat. Tapi kalau kita menikmati dengan kehidupan kesenangan sanda gurau dunia ini, bahkan ulama sempat menghitung kehidupan dunia ini, kalau orang dikasih miskin sama Allah di dunia, umur dia sampai 70-80 tahun, hitungan akhirat dia hanya 80 menit saja. Nah, bayangkan 80 menit. Ananda kalau di sekolah makan saja dikasih waktu sama ibu dan bapak guru berapa menit? 20 menit. Ini kehidupan orang dunia. Misalkan kita dikasih miskin sama Allah, di akhirat itu seperti orang hidup 8 menit, sedikit. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan kepada orang itu, hambaku, bagaimana engkau sudah masuk surga ini? Nikmat tidak? Nikmat. Bagaimana dengan kesusahanmu, dengan bencanamu, dengan musibahmu ketika kamu di dunia? Nikmat ya Allah, aku tidak terasa. Ternyata di dunia itu cuma dia lebih mementingkan kehidupan akhirat. Dia beribadah kepada Allah, berbuat baik, tidak melawan sama orang tua, menjaga perintah Allah dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah. Itu dia at-taqwa. Berniat supaya dia menjadi orang yang takwa. Ada pula orang yang dimasukkan ke neraka, dia berdoa sudah tak bisa lagi berdoa, ya Allah, di dalam kubur pun begitu, ya Allah, coba seandainya saya dikasih hidup 1 menit saja, niscaya akan saya bagikan semua harta saya akan berbuat baik 1 hari lah, ya Allah, saya akan berbuat baik, nggak akan saya minum makan, saya akan sholat terus sama Allah, saya akan berbakti terus sama orang tua. Tapi sudah terlanjur, tidak ada lagi penyesalan, hanyalah penyesalan. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat kepada kita. Kita yang masih dikasih nafas harus tahu, oh ternyata ada kehidupan setelah di dunia itu yang abadal abidi, kehidupan yang sangat kekal, yaitu kehidupan di akhirat kelak. Hidup kita nikmat di sana. Tidak ada kenikmatan yang paling nikmat kecuali kita di akhirat kelak. Rugi kita seperti orang yang merantau sehingga di dunia ini minum sebentar saja. Bukan perjalanan kita masih jauh, yaitu akhirat itu tempat kita nanti. Di dunia ini seperti orang yang singgah, haus, minum, makan sebentar, pergi lagi. Ya,
Mungkin itu saja dari Pak Zaki. Ingat, jaga kesehatan, olahraga, makan sayur-sayur ya, supaya kita tetap sehat. Kalau sehat, belajarnya semakin semangat dan buat hafalannya. Mungkin itu saja dari Pak Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.